Oke. Jadi sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah dari agenda acara itu disebut bahwa saya menyampaikan aplikasi sistem dinamik gitu ya. Nah, ini karena kita kebanyakan adalah para dosen, jadi harus kritis gitu ya. Aslinya tuh sistem dynamics, jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak bisa sistem dinamik gitu ya, harus dinamika sistem. Tapi itu pun nggak tepat sebetulnya. Jadi saya minta nanti kalau Bapak Ibu ada yang tertarik, istilah sistem dynamics belum ada padanannya yang tepat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu gunakan saja istilah aslinya sistem dynamics. Karena kalau diterjemahkan Indonesia nggak mungkin sistem dinamik kan gitu ya. Saya kira itu kritik atau saran saya untuk diperhatikan karena memang kita harus mulai taat dengan terminologi itu ya. Nah, baik Bapak Ibu yang saya banggakan, saya akan mulai karena judulnya adalah tadi dalam pengelolaan lingkungan gitu ya. Maka saya ingin ingatkan kita punya Undang-Undang Nomor 32 2009 yang konon kabarnya lagi diutik-utik untuk diubah karena udah kelamaan katanya gitu ya. Udah 11 tahun. Kita mengacu pada pasal 1 ayat 2 definisi dari pengelolaan lingkungan hidup. Dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis ya dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi, wah ini nih rame nih, tadi Pak Udi sudah menyinggung, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Masya Allah ya, indah sekali definisinya. Mudah-mudahan kalau kita benar-benar melaksanakan ini, Republik Indonesia lingkungan hidupnya menjadi baik, gitu ya Bapak Ibu, amin. Nah saya masuk deh sekarang, apa tuh sistem? Saya kira Bapak Ibu, saya nggak menyampaikan sesuatu yang dalam konotasi mengajari, tapi sharing aja. Sistem itu adalah kumpulan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain, saling bergantungan, namun jangan diartikan bergantungan seperti jemuran gitu ya. Ini bergantungan maksudnya interdependensi, saling bergantung satu sama lain. Kemudian saling berinteraksi, buat apa semuanya? Buat melakukan suatu fungsi. Nah, saya terpaksa dan dipaksa oleh guru-guru saya dulu waktu S1 memahami ini secara mati-matian sampai mati gitu ya. Nah, kenapa? Karena untuk jadi dokter itu harus paham banget sistem. Sebab manusia, tubuh manusia adalah sistem. Dia kumpulan unsur, saling berhubungan, saling bergantung satu sama lain, saling berinteraksi untuk melakukan suatu fungsi. Nah, kemudian kita lihat nih Bapak Ibu, waduh ya, ini lingkungan sebagai sebuah sistem. Kalau kita lihat gambar ini rasanya tentram gitu ya, asri, seneng gitu ya, ada air terjun, air mengalir, waduh enak banget nih gitu ya. Tapi buat kita-kita yang tinggal di kota besar, tinggal di sini cuma seneng 2 hari, hari ketiga udah mulai bingung ya. Kenapa? Karena kita mikir mau ngapain lagi ya gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini memang ada keseimbangan dari Allah yang Maha Kuasa. Sebaliknya, orang-orang dari sini yang tinggal tentrem di sini, kalau ke kota besar cuma selamat dan senang sehari, hari kedua mungkin ketabrak mobil kalau nyebrang gitu ya, karena memang ini perlu yang kita kita bereskan dalam pengertian kita kelola dengan baik. Bapak Ibu, saya sebetulnya mau nanya nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa nggak menyebutkan makhluk hidup benda atau keadaan yang Bapak Ibu lihat di gambar ini? Nggak usah dijawab itu ya, nggak usah dijawab. Bapak Ibu pasti bisa lah itu ya. Jadi kalau kita lihat, banyak banget ya makhluk hidupnya, bendanya, keadaannya, sejuk, tentram, itu kan keadaan tuh. Nah, mereka saling berhubungan nggak? Iya. Saling bergantung nggak sama lain? Iya. Kemudian saling berinteraksi? Jelas. Buat apa semuanya? Buat melakukan suatu fungsi. Maka lingkungan kita sebut sebagai sistem. Maka itu dikenal ada istilah ekosistem, ecological system, Bapak Ibu. Nah, sekarang apa tuh system thinking? Saya sebelum masuk sistem dynamic harus ngomong ini dulu soalnya, Bapak Ibu. Nah, system thinking itu definisinya sederhana sekali, Bapak Ibu.
System thinking adalah cara memandang masalah sebagai sebuah sistem, yaitu memandang masalah secara menyeluruh atau wholeness dan adanya keterkaitan antar bagian sistem atau connectedness. Jadi ini sudah termaktub dalam definisi sistem tadi. Ada juga definisi lain dari Maani dan Kavana. System thinking adalah katanya emerging discipline for understanding complexity and change. Jadi disiplin baru untuk memahami kerumitan-kerumitan atau kompleksitas dan perubahan-perubahan. Itu definisinya. Definisi lain kita mengenal system thinking adalah a disciplined way of understanding the dynamic relationship between things so that you can make better choices and avoid unintended consequences. Jadi dia adalah disiplin untuk memahami hubungan-hubungan dinamis di antara komponen-komponen sehingga kita bisa membuat pilihan-pilihan yang lebih baik dan menghindari diri dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Ini definisi dari Richmond tahun 2006. Itu adalah definisi system thinking. Nah, Bapak Ibu, saya akan juga sharing bagaimana pemikiran orang pada umumnya itu dikatakan sebagai laundry list thinking atau linear thinking. Laundry list atau linear thinking didefinisikan sebagai suatu fenomena itu dipikirkan hanya sebagai sesuatu yang dimunculkan oleh sejumlah faktor penyebab. Nah, contohnya ledakan penduduk atau population explosive. Ledakan penduduk itu penyebabnya adalah ini, kemiskinan, rendahnya pendidikan, sanksi agama, kurangnya informasi KB. Semuanya empat-empatnya sebagai faktor penyebab yang semuanya menyebabkan ledakan penduduk. Sehingga ini masuk dalam konsep statis yaitu kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan seterusnya yang empat itu di sebelah kiri sebagai faktor penyebab. Sedangkan ledakan penduduk itu sebagai akibat. Nah, ini berlaku secara keseluruhan dari waktu ke waktu secara time horizon. Sebab tetap sebagai sebab dan akibat ya sebagai akibat. Itu kalau pemikirannya laundry list thinking. Bagaimana dengan system thinking? Sama, masalahnya yang diamati adalah ledakan penduduk. Tetapi dalam konsep system thinking, Bapak Ibu, kita lihat bahwa dia tidak lagi laundry list, tidak lagi sebab dan akibat, karena masing-masing komponen dapat bertindak sebagai sebab di suatu waktu, di lain waktu sebagai akibat. Kalau kita lihat yang berwarna kuning, ledakan penduduk akan menyebabkan kemiskinan. Tetapi kemiskinan juga makin menyebabkan banyaknya penduduk. Kita lihat lagi yang warna biru. Makin rendah pendidikan, makin miskin. Makin miskin, makin rendah pendidikan. Jadi dia membentuk suatu hubungan yang sirkuler, hubungan yang membentuk umpan balik atau feedback. Ini yang menjadi ciri dari system thinking yang membedakannya dengan laundry list thinking atau linear thinking. Nah, kemudian tentu saja Bapak Ibu kita tidak mudah menyamakan pemahaman dan persepsi kalau kita memahami atau menghadapi masalah yang sama. Mengapa demikian? Karena ada model mental. Setiap orang punya cara pandang dan persepsi yang berbeda dalam hal memahami suatu masalah sebagai sebuah fenomena di dunia nyata. Mengapa ini muncul? Hal ini muncul karena setiap orang punya model mentalnya sendiri, punya mindset-nya sendiri, Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya kita mau mainkan nih Bapak Ibu. Ada seorang psikolog namanya Kanisa. Dia menciptakan Kanisa Triangle atau segitiga Kanisa untuk bermain game untuk memahami model mental seseorang. Sebetulnya permainannya gampang Bapak Ibu. Ada 2 pertanyaan dan 1 konklusi. Jadi sama seperti silogismenya Aristoteles. Yang pertama gini pertanyaannya Bapak Ibu, walaupun kita nggak mungkin mainkan pada forum ini karena memang keterbatasan waktu dan juga forumnya forum daring, jadi kurang bisa interaksi secara langsung. Pertanyaan pertama adalah, Bapak Ibu kalau melihat gambar ini dengan seksama, maka Bapak Ibu dapatkah menyebutkan berapa jumlah segitiga yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Nah, pasti jawabannya
Ada yang segini, ada yang segini, ada yang bilang nggak ada segitiga, ada yang bermacam-macam jawabannya. Terus pertanyaan kedua gini, apakah untuk menjawab pertanyaan nomor 1, Bapak Ibu itu sama melihat gambar yang sama, yaitu Kanisa Triangle? Jawabannya pasti, oh semuanya bilang sama, kita melihat gambar yang sama. Nah, baru sekarang kesimpulan yang ketiga tuh. Coba dijelaskan mengapa melihat gambar yang sama, objek yang sama, tapi beda pendapatnya. Nah, disitulah model mental kita. Adakah yang salah? Siapa yang benar? Rasanya nggak ada yang salah, sepanjang dia mampu menyampaikan argumentasi. Jadi pertanyaannya sekarang berikutnya adalah, bagaimana ya kalau ini masalah kita bersama, terus yang mana yang mau kita pegang sebagai acuan? Apakah pendapat si A, si B, si C, si D, atau si E? Yang lima-limanya beda pendapatnya. Disinilah permainan Kanisa itu menarik untuk memahami model mental. Mengapa demikian? Karena nggak ada yang salah Bapak Ibu. Semuanya benar. Tetapi mana yang priority kan gitu. Saya teruskan. Sekarang sistem dynamics Bapak Ibu. Nah, sistem dynamics definisinya adalah aplikasi dari prinsip dan teknik sistem pengendalian umpan balik atau kita kenal sebagai dengan istilah feedback untuk menyelesaikan masalah dalam banyak bidang. Bidang manajemen, bidang organisasi, sosial ekonomi, dan berbagai bidang lain. Ini definisi menurut Roberts yang udah lama banget tahun 78, tapi masih sahih sampai sekarang. Apa sih ciri masalah kalau kita ingin selesaikan dengan metode sistem dynamics? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghadapi masalah yang dynamics, artinya masalahnya berubah sejalan dengan perubahan waktu. Nah, cocok nih pakai metode sistem dynamics. Maka kalau ada perusahaan yang mengklaim dengan nama Jamu Cap Jago gitu ya. Nah, saya bukan di sponsori Jamu Jago, tapi ini contoh aja. Jamu Cap Jago. Nah, Jamu Cap Jago nggak bisa pakai sistem dynamics. Mengapa? Karena motonya dia berdiri sejak 1928. Nah, jadi berdiri terus, dia nggak dynamics gitu ya. Nah, jadi nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Jadi harus dynamics dia, berubah sejalan dengan perubahan waktu. Yang kedua, masalahnya kompleks. Kalau sederhana, jangan repot-repot pakai metode inilah, pakai metode yang lain aja kan, banyak pilihan metode. Kalau kompleks, meliputi detail dan dynamic complexity, maka cocok pakai sistem dynamics. Yang ketiga, masalahnya ada kondisi non-linear atau non-linearity. Jadi nggak selalu sama atau sejalan. Ada kondisi non-linear. Dan yang keempat, adanya umpan balik. Nah, beberapa saya jelaskan kemudian, misalnya kompleksitas Bapak Ibu. Kita orang-orang lingkungan. Kalau ngomong lingkungan pasti ada tumbuhan, ada hewan. Tumbuhan sama lingkungan berinteraksi, hewan juga. Sudah lengkapkah ini? Belum dong. Kenapa? Oh, belum ada manusia. Karena undang-undang mengatakan manusia dan perilakunya dalam Undang-Undang 32 2009. Manusia juga berinteraksi. Sudah cukup ini lingkungan, tumbuhan, hewan, dan manusia perilakunya? Enggak, lingkungan enggak sesederhana ini Bapak Ibu. Ternyata kalau kita buka, ini baru contoh sederhana Bapak Ibu. Masya Allah, lingkungan berhubungan dengan industri, pertambangan, kebijakan pemerintah, hutan, sungai, danau, laut, permukiman, investasi, wah bla bla bla. Gitu ya. Nah, jadi inilah kompleksitasnya Bapak Ibu. Sehingga kalau kita ngomong masalah lingkungan, selalu kita dihadapkan pada sesuatu yang sangat kompleks yang tidak mudah menyelesaikannya tanpa dukungan semua pihak, semua stakeholder. Ini yang perlu kita pahami sebagai konsep systems thinking. Yang kedua, non-linearity. Non-linear artinya bahwa masalah yang muncul tidak selalu tetap dan berada di garis lurus saja, namun berfluktuasi sepanjang horizon waktu. Pertanyaannya adalah, bisa nggak Bapak Ibu menyebutkan atau adakah fenomena real di dunia nyata ini yang sifatnya linear? Wah, nggak ada gitu ya. Nah, apalagi kalau ngomong perasaan, wah perasaan masa-masa kali nggak linear. Perubahannya bisa ordenya menit. Menit ini seneng, menit nanti benci itu ya, nah gitu ya. Nah, oh ada Pak katanya. Itu adalah penghasilan. Oh enggak, penghasilan itu juga nggak linear. Mungkin kalau buat kaum bapak-bapak, yang linear itu adalah penghasilan yang dilaporkan pada istri kan gitu ya. Nah,
Kalau yang lain-lain, wah nggak linear, nggak dilaporkan tuh. Jadi nggak ada yang linear, Bapak Ibu. Semuanya non linear. Kemudian apa itu umpan balik atau feedback? Umpan balik adalah keluaran sistem yang dikembalikan sebagai input baru bagi sistem untuk mempengaruhi kerja sistem selanjutnya. Kita mengenal sekarang dalam manajemen modern itu kan ada continual improving gitu ya. Ya ini adalah feedback, konsepnya feedback. Dikenal dua macam umpan balik, ada yang positif, ada yang negatif, itu berdasarkan kebesaran dan juga keseimbangan yang diperlihatkan oleh Allah yang Maha Besar itu. Umpan balik positif adalah umpan balik yang memperkuat kerja sistem, menyebabkan pertumbuhan eksponensial. Maka kita namakan sebagai mesin pertumbuhan atau growth engine. Jadi kalau Bapak Ibu berhadapan dengan umpan balik positif, selalu perilakunya exponential growth. Tumbuh terus. Tetapi apakah mungkin tumbuh terus? Enggak. Allah Maha Seimbang. Ada umpan balik negatif. Umpan balik yang menyeimbangkan dan melawan perubahan dalam sistem, menyebabkan sistem jadi stabil. Dia stabilisator. Contohnya apa paling gampang? Nah, yang paling gampang gini. Umpan balik positif contohnya kelahiran. Lahir. Karena ada pernikahan, lahir. Ada perkawinan, lahir. Nah, lahir itu adalah contoh umpan balik positif. Maka lihat Bapak Ibu, kalau lahir semua, banyak yang lahir, maka growth, population growth. Tetapi apakah lahir aja? Oh enggak. Allah juga mematikan makhluk hidup, makhluknya yang bernyawa. Nah, kematian adalah umpan balik negatif. Selalu seimbang. Inilah yang diajarkan alam, khususnya sunatullah pada semua makhluknya, terutama manusia. Nah, metode sistem dynamic. Metodenya adalah pertama-tama problem structuring, kemudian causal modeling, dynamic modeling, scenario planning dan modeling, dan paling terakhir implementation and learning laboratory. Jadi sebetulnya kita melihat fenomena real di alam dunia nyata, lalu kita bikin struktur problemnya, kita modelkan, kita bikin skenario-skenario. Buat apa semuanya? Buat pembelajaran. Karena itu ada learning laboratory. Nah, dari metode ini paling banyak menggunakan kata modeling, Bapak Ibu. Jadi memang sistem dynamic itu nanti wujudnya adalah modeling. Nah, lantas kalau gitu kita masuk deh model. Nah, model Bapak Ibu. Ini model yang benar dalam sistem dynamic Bapak Ibu ya, bukan model Palembang Bapak Ibu. Kalau model Palembang nanti ada temennya, ada T1, ada pempek gitu ya. Nah, ini model beneran nih model. Yang kedua juga bukan model yang sedang berjalan di catwalk, Bapak, itu lain lagi modelnya. Nanti kita bahas pada sesi lain aja model yang kayak gitu. Jadi model dalam sistem dynamic adalah suatu bentuk yang dibuat oleh pemodel untuk menirukan. Nah, kata kuncinya menirukan. Nirukan apa? Nirukan suatu gejala atau struktur atau sistem dalam dunia nyata, Bapak Ibu. Atau dengan kata lain, model adalah gambaran atau abstraksi suatu sistem dalam dunia nyata. Nah, dari sini saya turunkan beberapa pemahaman yang harus dipegang sebagai satu dalil dari para pemodel. Karena kata kuncinya menirukan apa? Menirukan dunia nyata. Maka ada ahli Michael Box mengatakan all models are wrong. Why wrong? Sebab meniru. Setiap kali meniru nggak mungkin sama dengan aslinya. Tidak mungkin KW sama dengan orinya, kan gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti membuat model dengan sistem apapun metodenya, nggak usah khawatir. Yang Bapak Ibu bikin cenderung keliru atau salah. All models are wrong. But, nah ada tulisannya, but some are useful. Nah, Bapak Ibu nanti mudah-mudahan kalau bikin model masuk ke yang some gitu ya, bukan yang all gitu ya. Nah, jadi kira-kira itulah gambaran dari model. Jenisnya ada banyak banget jenis model. Model statik, model dinamik, model stokastik, model deterministik, ada juga model kuantitatif, kualitatif, ikonik. Nanti deh dijelaskan. Nggak mungkin lah setengah jam dapat semua gitu ya. Ini kan kuliahnya 5-6 SKS, masa setengah jam nggak mungkin gitu ya. Jadi ini cuma jenis-jenis dulu diperkenalkan. Nanti apa itu masing-masing? Nah, kita lihat pada sesi berikutnya. Mengapa pakai model? Itu pertanyaannya. Nah, mengapa sih pakai model? Nah, karena menurut Simon ada prinsip bounded rationality yang mana dikatakan kapasitas daya pikir manusia untuk memformulasikan
dan menyelesaikan masalah yang kompleks di dalam dunia nyata itu sangat kecil jika dibandingkan dengan lingkup masalah itu sendiri. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya dong. Ya Bapak Ibu pasti meyakini. Jangankan masalah di kantor, masalah rumah aja. Bapak Ibu tadi pagi kalau bangun subuh kita mengucapkan syukur alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah hidup. Terus nggak lama kemudian habis sholat mikir, waduh hari apa nih ya? Waduh nanti debt collector datang, tagihan listrik belum bayar. Wah masalah banyak banget. Ya apalagi kalau masalah di kantor, masalah di organisasi, wah makin rumit Bapak Ibu. Padahal solusi yang harus diambil itu harus sesuai dengan perilaku nyata yang rasional. Jadi, bagaimana jalan keluarnya? Maka menurut Simon dikatakan diperlukan bantuan model buat menyelesaikan masalah. Nah, modelnya apa? Banyak model, tapi saya fokus pada model sistem dynamics. Dalam metode sistem dynamics yang dimodelkan adalah struktur informasi sistem yang di dalamnya ada aktor-aktor, sumber-sumber informasi, dan jaringan aliran yang menghubungkan keduanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya 3, Bapak Ibu. Pertama, memahami, to understand, bagaimana sistem itu bekerja. Setelah paham, maka mencapai tujuan kedua, dapat mengoptimalkan sistem itu bekerja. Setelah paham dan optimal, maka kita bisa melakukan peramalan. Tapi bukan juru ramal, Bapak Ibu ya, ini ilmiah, to predict ya. Nah, sistem dynamics tidak pernah digunakan dengan tujuan untuk membuktikan, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti menggunakan model metode ini tujuannya membuktikan. Oh tidak pernah membuktikan. Karena kalau membuktikan itu nanti ada hukumnya. Pada waktu dibuktikan, maka kalau matematika ruas kiri sama dengan ruas kanan, kan gitu ya. Nah, ini nggak begitu sistem dynamic. Analoginya adalah secara fisik dan matematik, kalau fisik sumber informasi adalah tempat penyimpanan, sedangkan keputusan adalah aliran yang masuk atau keluar dari tempat penyimpanan itu. Kira-kira gini gambarnya Bapak Ibu, tempat penyimpanan adalah bak mandi atau bak air, ya. Terus bisa penuh karena ada aliran masuk atau inflow, sedangkan bisa kosong karena ada aliran keluar atau outflow. Di mana posisi pemodel? Di sini Bapak Ibu. Pemodel itu, pemodel kita ini, pemodel ngelihat dunia nyata. Ternyata bak belum penuh, permukaannya belum penuh, dapat informasi. Bak belum penuh, gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya standar, punya baku mutu, punya apa yang diharapkan. Yang diharapkan adalah bak harus penuh. Kenyataannya bak belum penuh, maka di sini ada gap, namanya masalah. Nah, karena bak belum penuh tetapi harus penuh, maka ada action, informasi baru. Actionnya apa? Kita buka keran masuk dan kita tutup keran keluar, karena begitu yang mau kita capai. Atau sebaliknya, bak belum penuh, standarnya bak harus kosong. Nah, maka actionnya kita tutup keran masuk, buka keran keluar. Gitu Bapak Ibu. Sesederhana itu Bapak Ibu pemodelan itu. Ya, mungkin Bapak Ibu nanya, ya ngomongnya mah enak gitu ya. Nah, iya memang kalau ngasih presentasi harus yang enak-enak. Jangan sampai bikin stres. Nanti turun imunitas ya. Nah, sistem boundaries sekarang. Nah, kalau Bapak Ibu bikin model, pertama-tama definisikan dulu batasnya di mana. Karena kalau enggak, nanti Bapak Ibu kesulitan dan akan nangis sendiri gitu ya. Nah, kita memodelkan pencemaran di Laut Jawa. Kan Laut Jawa berhubungan sama Samudra Pasifik. Oh iya, Pasifik ikut deh. Kan berhubungan sama Samudra Hindia, ikut deh. Lama-lama sedunia dimodelkan semua. Akhirnya nangis sendiri itu. Jadi harus ada sistem boundaries yang memisahkan antara variabel eksogen dengan proses-proses internal dari model itu sendiri. Kemudian model digunakan untuk memudahkan analisis kebijakan, sasarannya adalah mempengaruhi sistem agar dapat menghasilkan perilaku sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Gimana caranya? Simulasi. Apa tuh simulasi? Membuat tiruan perilaku sistem nyata, atau lebih tepatnya lagi, simulasi adalah upaya menirukan bekerjanya suatu sistem dengan menggunakan suatu model. Pak Budi mohon diatur 5 menit lagi ya. Oke Pak, ini udah 3 slide lagi. Nah, metodenya banyak. Nah, salah satunya sistem dynamics. Nah, contohnya. Contoh implementasi metode sistem dynamic, nggak mungkin saya jelaskan sekarang, karena tinggal 5 menit lagi nih. Nah, gitu ya. Dalam pengelolaan lingkungan, itu dengan isu terkini, yaitu model pengelolaan lingkungan akibat pandemi COVID. Wah, banyak nih aspeknya. Pengelolaan limbah rumah sakit, pengelolaan limbah masker, pengelolaan pemanfaatan lahan untuk permakaman, dan macam-macam.
macam-macam Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Widi selaku moderator.